Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan saya Ridho Rizky dari kelas 1A dengan NIM belakang 01 Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di konten kali ini, saya akan membahas topik tentang penggunaan bahasa baku di media sosial. Bahasa baku sangat penting dalam komunikasi, terutama di era digital seperti sekarang. Mari kita simak lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan bahasa baku dapat mempengaruhi citra kita di media sosial. Selamat datang di topik pembahasan mengenai penggunaan bahasa baku di media sosial. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa arti dari kata baku? Kata baku adalah bentuk kata yang dianggap benar secara normatif dalam suatu bahasa. Artinya, kata-kata tersebut mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau otoritas bahasa yang berwenang. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku merupakan kata-kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Fungsi kata baku. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku yang memiliki variasi bahasa daerah maupun dialek yang berbeda-beda. Yang kedua, pemberi kekhasan. Bahasa baku berfungsi sebagai pemberi kekhasan atau pembeda dengan bahasa lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan. Kata baku juga berfungsi untuk meningkatkan kewibawaan dari pembicara. Seperti kita tengah menghadiri acara-acara formal, pembicara akan menggunakan bahasa Indonesia baku supaya memberikan kesan wibawa dan profesional. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Kata baku juga berfungsi sebagai kerangka acuan yang menjadi tolak ukur dalam berbahasa yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI dan PUEBI sebagai acuan tertinggi bahasa Indonesia. Lalu ada kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau terbalikannya dari kata baku. Kata tidak baku berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa daerah. Ciri-ciri kata tidak baku antara lain: 1. Kosakata tidak baku umumnya memiliki arti atau makna yang sama dengan kosakata baku, namun memiliki ejaan yang berbeda. Yang kedua, dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuknya mudah berubah-ubah seiring perkembangan waktu. Yang keempat, digunakan dalam percakapan sehari-hari dan konteks non-formal. Media sosial sendiri adalah sebuah media online yang dapat digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa blog, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Media sosial tidak hanya digunakan sekedar untuk mempermudah komunikasi untuk mendekatkan jarak yang jauh menjadi dekat, tetapi sekarang sudah dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan. Media sosial berkembang secara pesat dan luas dan dapat digunakan tanpa batas. Semua masyarakat dapat menggunakan media ini tanpa terkecuali dari berbagai usia, tingkat pendidikan, dan golongan. Di era sekarang ini, pengaruh bahasa bagi kalangan muda memiliki dampak yang sangat besar. Banyak orang muda menggunakan bahasa gaul di media sosial setiap hari, yang berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif. Bahasa yang digunakan di media sosial, terutama Instagram, dapat mengancam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengaruh negatif akibat bahasa yang digunakan di media sosial antara lain adalah kalangan remaja tidak menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, kalangan muda melupakan ejaan yang disempurnakan. Ketiga, kurangnya rasa cinta terhadap bahasa nasional negara Indonesia. Yang keempat, terlupakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan aturan. Contoh dari bahasa baku dan tidak baku dalam media sosial yaitu seperti seumpamanya di WhatsApp.
Ada ketua pelaksana yang mengatakan, "Assalamualaikum, selamat sore teman-teman sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky selaku Ketua Pelaksana Balon MPK 2024. Nah, ini merupakan contoh bahasa yang baku. Sedangkan bahasa yang tidak baku yaitu Assalamualaikum, good afternoon guys. Kenalin, nama gue Ridho Rizky sebagai Ketuplak Balon MPK 2024. Kesimpulan bahasa baku di media sosial adalah bahwasannya penggunaan bahasa baku yang tepat sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas kita di dunia maya. Bahasa baku dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan bahasa baku dalam komunikasi di media sosial untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita dan menciptakan citra yang positif.